Pemberitahuan diperlukan karena yang akan dikasih tahu itu belum tahu, kan gitu, betul enggak? Karena belum tahu maka perlu dikasih tahu. Sekarang saya tanya, Anda kalau dengar adzan maghrib, Anda merasa dikasih tahu atau tidak? Apa Anda sudah tahu kalau maghrib? Anda sudah tahu belum kalau itu maghrib? Punya jam enggak? Punya jam enggak? Punya arloji enggak? Bisa enggak untuk mudah tahu sendiri kapan maghrib, kapan isya? Mudah kan? Saya tidak melarang adzan, tapi pokoknya orang yang perlu dikasih tahu itu adalah orang yang belum tahu atau tidak punya alat untuk tahu. Kecuali orang yang punya pengetahuan untuk tahu tapi malas untuk mengetahui, maka dia membutuhkan pemberitahuan. Jadi kalau adzan bertebaran di mana-mana, kemungkinannya dua. Orangnya tidak punya alat untuk tahu bahwa waktu sholat sudah tiba, atau orangnya pemalas, nggak mau ngelihat jam sendiri, pokoknya tergantung kepada pemberitahuan dari masjid. Itu pertama, itu monggo dianalisis. Saya nggak mengenal, saya nggak ngeklaim apa-apa. Nomor dua, kalau saya ngasih tahu Pak Pujo, kalau jarak saya sekian, itu kan Pak Pujo, kalau saya sampai teriak, itu kemungkinannya dua, dia tuli atau saya sendiri yang tuli. Betul nggak Mas? Pak Pujo, bisa, like, itu Pak Pujo dublek, utawa aku dewe sing dublek, karena saya tidak bisa mendengar suara saya sendiri kalau tidak saya teriak keras-keras. Jadi kalau adzannya sangat keras, itu kemungkinannya dua. Kalau tidak masyarakat di sekitarnya itu tuli, yang adzan yang tuli. Walau alam, saya tidak tahu, pokoknya kira-kira gitu kan ya logikanya orang memberitahu. Saya tidak melarang ini, menyetujui itu, pokoknya kira-kira gitu logikanya ya. Nomor dua ngasih tahu, nomor tiga ngasih tahu kan ada estetikanya dong. Mas Edi datang ke rumah saya, Mas Edi makan. Kira-kira mau enggak dia makan? Tak kasih makan, itu masnya. Mau enggak dia makan? Mas makan yuk, makan gitu kan? Kan Mas makan yuk. Nah, itu kemungkinan lain saya gila. Terserah ini Anda menerapkannya ya, ngerti maksud saya ya. Saya enggak soal apa, pokoknya gitu itu logikanya. Orang yang dikasih tahu itu juga memerlukan sopan santun dari yang ngasih tahu. Oke, silakan mengembangkan sendiri. Saya kaitkan dengan kata soleh. Ada adzan yang soleh, ada naik haji yang soleh, ada sholat yang soleh, tapi ada juga sholat yang tidak soleh, ada naik haji yang tidak soleh, ada wiritan yang tidak soleh, ada zikir yang tidak soleh, ada adzan yang tidak soleh. Mada soleh? Selama ini tiap hari anak-anak kita bernyanyi aku anak soleh gitu ya. Pernah dijelaskan oleh Ustadz soleh artinya apa? Angkat tangan yang tahu artinya soleh. Padahal sehari kira-kira dengar kata soleh berapa kali? Puluhan kali, bahkan ratusan kali. Sudah berapa tahun dengar kata soleh? Sejak kecil. Dan sudah sejak abad berapa kata soleh diperkenalkan kepada umat? Sudah 5 abad lebih di Indonesia. Ada yang pernah mengatakan soleh itu apa? Ada yang pernah menjelaskan? Pernah? Ada ustadz menjelaskan soleh itu apa? Nggak pernah. Coba mas. Nggak pernah. Jadi soleh apa ya? Iya ya. Apa ya? Loh. Saking tidak ngertinya soleh, maka Muhammad Sobari, intelektual kita dari LIPI, membuat idiom soleh itu jangan hanya kesolehan pribadi, tapi juga harus kesolehan sosial, kan itu. Benar maksudnya, arahnya juga benar, tapi tidak ada kesolehan pribadi dan kesolehan sosial, yang ada kesolehan. Kalau ada orang dianggap punya kesolehan pribadi tapi tidak punya kesolehan sosial, itu namanya tidak soleh. Soleh itu ya memenuhi syarat individu maupun sosial, itu baru soleh. Jadi soleh itu bukan apa, baik gitu ya. Baik itu kalau dalam Al-Quran ada dua, ada khair, ada ma'ruf. Dulu sudah pernah saya jelaskan.
Khair itu kebaikan yang teoritis dan universal, maka treatmentnya dia bukan di bidang hukum tapi di bidang moral, yaitu yad'una ilal khair. Jadi dia dianjurkan, dihimbaukan, itu khair. Kalau ma'ruf itu pada tataran hukum atau fikih, maka kalimatnya ya'muruna bil ma'ruf. Jadi ma'ruf diperintahkan, kalau khair dianjurkan. Jelas ya ilmu sosialnya ya. Maka kata-kata yang kedua itu pelengkap penderita. Ma'ruf dari kata arafa, ya'rifu irfanan wa huwa arifun wa dzaka ma'rufun. Ini Muhammadiyah tidak pernah belajar gini, yang belajar ginian NO. Bangsa dzaka ngene iki. Ya saya tidak apa-apa, Muhammadiyah punya caranya sendiri untuk belajar. Tapi yang saya tirukan ini NO, meskipun saya sendiri tidak pernah belajar seperti itu, cuman kayaknya pernah terdengar di telinga saya orang pada belajar kayak gitu, tak tirukan gitu. Nah ma'ruf itu kan irfan yang sudah empiris, sudah diuji oleh dialektika sosial, oleh perilaku masyarakat yang kolektif, sampai akhirnya disepakati sebagai norma hukum. Itu namanya ma'ruf. Ini tidak apa ya pelajaran ya, daripada ngomong bendino cangkeme gak jelas artinya ya, buanter tapi salah terus. Jadi okernet enak ini caranya. Nah ma'ruf itu tidak dipakai irfan, tidak yad'una ilal khairi wa ya'muru alamin. Even seekor semut jangan sedih, jangan dirugikan oleh perbuatan kita. Kan begitu. Kesolehan adalah perbuatan yang baik, yang indah, yang benar, dan tidak menyakiti siapapun, karena dihitung secara konstelasi. Bagaimana cerita mengenai ada seorang kiai, kalau malam ngaji dengan santrinya, kalau siang mengajak santrinya bekerja di sawah. Saking asiknya nyabutin rumput di antara tanaman padi, sampai siang dia tiba-tiba sadar, loh ini sudah menjelang asar, saya belum sholat zuhur. Maka dia cepat-cepat lari dari sawah pergi ke masjid, dan dia cepat-cepat mau wudhu, dia ambil timba, dia menimba. Dia tidak perhatikan, pokoknya dia dapat air, timbanya ditaruh di bibir sumur, dan ketika dia mau mengambil air di timba itu, dilihatnya ada berpuluh-puluh semut mengambang di atas air itu, di ember itu. Ini sebuah pertanyaan teologis, sebuah pertanyaan yuridis, sebuah pertanyaan akhlak, sebuah pertanyaan nurani, sebuah pertanyaan cinta, lengkap. Apa yang kau lakukan? Kamu wudhu dan matilah berpuluh-puluh semut itu, ataukah apa yang kau lakukan? Kan gitu mas. Ini soal kesolehan. Kalau dia tidak wudhu, sebentar lagi habis itu waktu zuhur. Tapi kalau dia wudhu, mungkin dia menang dapat surga dengan sholatnya, tapi Tuhan kecewa karena untuk kemuliaanmu di surga engkau membunuh makhluk-makhlukku. Yang mana yang kita pilih? Akhirnya kiai ini ngambilin semut satu persatu. Ya situ ini gitu no. Wah dengan gugup-gugup itu. Begitu selesai semut terakhir ditaruh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar datang. Allah, adanya pokoknya gitu semua. Sa Indonesia. Pokoknya adanya gitu semua. Pokoknya anggerono Peter Pan ngunu kabeh, Leto ngunu kabeh. Pokoknya semua nggak ada kepribadian kabeh. Pokoknya kucing adanya kok kayak kucing garong. Adanya kayak cicak rawa kabeh. Pokoknya kabeh niru, nggak punya identitas dan nggak punya kepribadian, tapi itu ekstra. Nggak apa-apa niru ya nggak apa-apa lah. Biarin aja gapurannya ada Indonesia semuanya itu lah. Oke, ya saya ngomong kasar itu karena aku cinta kepadamu full. Linda Surevi.